فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Mustaqim yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan tidak putusnya kita bersyukur kepada Allah karena nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus secara spesial kenikmatan oleh Allah diberikan keistiqomahan di atas kebaikan. Di mana istiqomah di atas kebaikan ini itu menunjukkan jiwa seorang muslim yang dewasa. Jadi seorang muslim yang dewasa itu jadi atine itu mateng, ketoto. Itu salah satu di antara cirinya adalah keistiqomahan. Karena apabila seseorang itu kehilangan istiqomah, itu artinya dia sedang diombang-ambingkan oleh jiwanya yang belum matang. Jadi, lek pas kepingin ibadah yo ibadah, kalau pas kepingin ninggalkan ibadah yo ditinggal, kalau pas kepingin sholatnya di masjid yo di masjid, kalau pas males ke masjid yo sholatnya di rumah, itu menunjukkan jiwanya belum matang. Maka salah satu ciri khas para nabi dan rasul itu Allah menunjukkan bahwa keimanan mereka itu stabil di atas. Itu bagaimana menunjukkan kematangan jiwa dan kedewasaan mereka. Nah, maka salah satu tolak ukur kita ini dewasa atau masih kekanak-kanaan itu ketika kita mampu memaksa diri untuk istiqomah dalam taat. Sak males-malesnya pakson. Dan kemampuan makso tadi, kemampuan kita untuk makso, itu menunjukkan kita ini sudah dewasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, saya kumpulkan ada 4 embun penyegar hati. Jadi namanya hati itu kan semuanya sudah paham organ yang paling mempengaruhi kebaikan dan keburukan. Wes semuanya sudah tahu itu. Sampai zaman dulu sekali. Itu sampai Kiai Haji Abdullah Gimnastiar itu sudah mengatakan apa? Jagalah hati. Jangan kau kotori. Nah, maka namanya hati itu, Pak, para ulama kan mengatakan summiyal qalbu likathrati taqallubihi. Hati itu diberi nama qalbu itu karena seringnya taqallub. Taqallub itu pindah. Apik, elek, malas, semangat, beneh, kasar, loman, lembut. Itu namanya taqallub. Maka karena banyaknya bertaqallub tadi, maka dibilang qalb. Maka dibilang apa? Qalb. Sehingga orang itu yang baik adalah ketika taqallubnya hati, itu taqallub dari kebaikan menuju kebaikan yang lain. Ojo sampai pindahi hati itu dari kebaikan menuju keburukan. Nah, maka kalau Anda buka kitab-kitabnya para ulama zaman dulu, kalau mereka itu sudah mulai jenuh membaca tentang ilmu, itu maka mereka berpindah pada 2 kebaikan. Matur suwun. Nah, itu dicuci. Iya, pakai shampoo. Iya, pakai shampoo. Tapi jangan diucuk, jangan diperes. Nah, sudah, maka para ulama zaman dahulu ketika mereka itu merasa jenuh dengan ilmu, jadi yo jangan sok-sokan lah, Pak. Cari ilmu itu yo ono jenuh ya, Pak. Menyampaikan ilmu itu juga ada jenuhnya. Apalagi mendengarkan ilmu.
Maka itulah kenapa para sahabat Nabi di zaman dulu itu tidak belajar kecuali pada waktu-waktu tertentu. Artinya belajar itu gak terus satu hari belajar di 5 kali waktu sholat diceramai terus. Enggak. Karena Rasulullah juga tahu. Begitupun ketika para sahabat Nabi belajar Al-Quran. Kita kan tahu berapa ayat? 10. Tidak dilanjutkan, tidak sekedar nguber akehi ayat, tapi betul-betul yang dicari adalah inti dari fungsi ayat itu. Bagaimana ayat ini bisa masuk ke dalam hati, mewarnai hati, membersihkan hati, dan berwujud amalan. Itu yang mereka kejar. Tidak seperti kita. Kalau kita ini kan yang penting sampai juz 17. Sampai juz berapa? Alhamdulillah sudah masuk juz 21. Dalam keadaan kita tidak ngerti. Antum tahu Umar bin Khattab belajar Quran berapa tahun? Belajar Al-Baqarah berapa tahun? Umar ibn Khattab belajar surah Al-Baqarah 10 tahun. Belajar apa? Surat Al-Baqarah 10 tahun. Kita gak tahu belajar kok. Ya gak tahu tahunnya kan? Mau belajar gak tahu. Ini 10 tahun. Apa kata Umar? Setelah aku belajar Al-Baqarah itu, maka hatiku terwarnai. Tapi tenanan belajarnya itu bukan sekedar moco, terjemah, tafsir, tadabbur. Tapi kemudian setiap ayat-ayat yang dibaca itu mewarnai kehidupannya. Nah, maka dengan itu kita perlu tahu ternyata memang hati kita ini lemah. Nah, maka para ulama zaman dulu amalannya dua. Kalau pas moco ilmu Ibnu Affan, Mbak. Kalau Utsman bin Affan kan ya memang ya luar biasa ya. Utsman bin Affan itu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Lek atimu resik gak mungkin waleh maca Quran. Itu yo kalau dibandingkan dengan kita yo jangan pakai standarnya Utsman. Yo tentu kalau kita pakai standarnya Sayyiduna Utsman ibnu Affan, kalau bisa jempol. Tapi ketika Anda tidak mampu seperti itu, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena ini standarnya sahabat yang dekat sama lagi ke yang lain. Itulah orang yang tidak takut mati. Tapi kalau pindah ya tekok masjid, naudzubillah, saya mau ngomong tidak berani, tapi apa ya, dari masjid pindah karaoke, dari karaoke main kartu, dari main kartu balik masjid. Nanti mana? Ketika perpindahan itu tidak bisa dipastikan dari baik menuju baik, ya mesti kekhawatiran mati itu muncul pasti. Kenapa? Normalnya manusia, Pak. Wedi mati pas kelakuannya elek, yang nanti dapat gelar su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka para ulama yang pertama, kalau mereka itu jenuh dengan ilmu yang mereka biasa baca, nomor satu apa? Membaca sejarah kesabaran ulama. Bayangin sekelas ulama, moco ceritane ulama yang lain tentang kesabaran mereka. Maka sampai ada satu buku, tidak tahu nanti mungkin bisa dibahas di sini, bagus Ustadz Bakhtiar. Judulnya itu Sofahatun min Sobril Ulama. Sofahat itu lembaran-lembaran dari kisah kesabarannya para ulama. Sampai di buku itu ada satu ulama di dalam perjalanan menuntut ilmu itu pipis darah 2 kali. Gak boleh. Pipis apa? Pipis darah 2 kali. Ada yang lain lagi, budal badannya utuh, pulang kakinya tinggal 1. Ada yang lain lagi, berangkat keluarganya lengkap. Ibunya ada, bapaknya ada, paman bibinya ada, kakeknya ada. Ketika dia pulang, tidak ketemu 1 orang pun dari mereka. Itu yang menyemangati para ulama, hatinya sedang turun. Mereka itu menganggap, loh mereka saja yang ulama besar seperti ini. Lah kita yang sekedar kelas RT, katik gaya tok, seakan-akan merasa tidak perlu sabar. Nah, yang kedua, yang dilakukan oleh para ulama apa? Ketika mereka merasa hatinya mulai jenuh, mulai males tadi, itu membaca syair. Membaca apa? Syair. Ya tentu jangan dibayangkan syair itu seperti lagu apa? Lagu alamat palsu atau lagu yang sekarang lagi ngetren, apa yang sekarang lagi viral, Pak? Abola Bali. Masuk istana loh itu, Pak. Tapi syair itu tentu syair-syair yang apa? Syair-syair yang baik, syair-syair yang menggugah semangat, yang menggugah
kemauan, keinginan, itu yang mereka baca. Bahkan sampai Imam Syafi'i itu punya diwan. Apa diwan itu? Kumpulan qasidah syair yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Saya punya bukunya setebel ini. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kumpulan syair yang ditulis oleh Imam Syafi'i, itu yang menjadikan hati mereka apa? Kembali asik gitu. Jadi artinya saat durungnya mulai jenuh, oleh mereka dikembalikan lagi apa? Supaya semangatnya kembali muncul. Nah, sekarang jemaah, ada 4 amalan yang saya kumpulkan, yang kemudian amalan ini menjadi embun penyegar untuk hati kita yang sedang layu. Nomor 1, ilmu. Nomor 2, Al-Quran. Nomor 3, kekancan marang wong apik. Ngerti bahasa Inggris? Berteman dengan orang yang soleh. Dan yang keempat, dzikrul maut. Mengingat kematian. Ilmu, Quran, berteman dengan orang soleh, dan dzikrul maut. 4 ini Pak, insya Allah cukup jadi resep kalau hatinya sedang males. Hatinya sedang layu koyok daun yang tidak pernah disiram. Maka seakan-akan siramannya itu yo antara ilmu atau Al-Quran atau berteman dengan orang soleh atau mengingat kematian. Yang pertama, ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang yang berilmu tidak pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Mereka ini siapa? Yo umatmu, jamaahmu, atau kalau kita yo kepada kita semua. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah Ta'ala sampai negesi di dalam Al-Quran. Katakan kepada mereka, apakah mungkin sama keadaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Seakan-akan pertanyaan ini adalah pertanyaan tidak perlu jawaban. Tapi pertanyaan ini menunjukkan artinya jelas tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tak kasih contoh. Tapi panjenengan jangan tersinggung ya. Ini podo kabeh kita ini ustaz Pak, saya sama panjenengan ini konco lawas. Jadi kalau saya ngomong sesuatu yang panjenengan ngindir aku. Enggak usah gitu-gituan. Panjenengan kalau ngaji enggak kepengin kesindir, enggak usah ngaji. Contoh, saya tidak membicarakan sekedar kejelekannya ya, kebaikannya juga banyak. Antum tahu waktu dulu ada Ahok dianggap melecehkan Quran dulu, kemudian muncul gerakan apa? 212. Sampai kumpul jutaan manusia, bukan ratusan ribu, jutaan manusia. Gerakan yang sangat dahsyat dan besar luar biasa. Setelah gerakan itu bergulir, muncul 2 kegiatan besar. Yang kalau kita lihat pakai mata kita kelihatan. Yang pertama, gerakan subuh jamaah. Sampai saya ingat sekali waktu itu Pak Huda itu keliling bawa sound. Ayo iya Pak ya. Siapa sponsornya? Pak Huda itu keliling bawa sound itu. Nggugah wong sholat subuh. Sekarang kemana gerakan itu? Loh bukan Pak Hudanya. Gerakannya itu mana sekarang? Tidak akan langgeng. Karena pendorongnya bukan ilmu tapi emosional sesaat. Itu yang pertama. Gerakan subuh jamaah. Walaupun yo sebagian dari kita ini yo bekas-bekasnya subuh jamaah itu. Ngaku apa enggak ngaku, mau enggak mau diakui. Tapi artinya mana hegemoni yang sebesar itu sekarang mana? Hilang sudah. Karena pendorongnya bukan ilmu tapi emosional sesaat. Yang kedua, Mart. 212 Mart. Mana sekarang? Karena itu semua dijalankan bukan karena ilmu, bukan dengan landasan ilmu, tapi dijalankannya karena emosional sesaat. Nah, sementara orang itu tidak mungkin istiqomah kalau pendorongnya emosi yang sesaat tadi. Tapi keistiqomahan itu akan muncul dengan ilmu. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi ayat yang turun pertama, Iqra. Coba dipikir pelan-pelan. Ini justru ayat yang pertama kali turun kepada orang yang tidak bisa baca, kepada orang yang tidak bisa nulis. Ayat pertamanya apa? Iqra.
Kalau kita mikir, Pak, wah salah konsep ini. Jelas salah konsep ini. Masa Allah tidak tahu kalau yang dikirimi wahyu orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Tapi kan yaudah mungkin Allah Ta'ala salah konsep. Tidak mungkin pula Allah Ta'ala salah konsep ketika menjadikan Nabi Muhammad itu ummi. Tidak bisa baca dan tulis. Tapi justru ini menjelaskan kepada kita pentingnya ilmu. Sampai yang tidak bisa membaca dan menulis pun oleh Allah dipaksa melalui malaikat Jibril dalam tanda kutip. Iqra' ma ana biqari' fadhammani dhamma faqala iqra' faqultu ma ana biqari' fadhammani dhamma. Sampai malaikat Jibril itu sampai merekes Nabi Muhammad, dirangkul di. Kata malaikat Jibril, baca. Nabi Muhammad bilang, ma ana biqari'. Loh, ya apa dipaksa suruh baca wong saya tidak bisa baca. Ternyata itu adalah hentakan awal untuk kemudian membaca Al-Quran dengan tadabbur dan diamalkan. Karena Quran itu mulai awalnya sampai akhirnya isinya apa? Ilmu. Nah kemudian dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang iman, orang-orang yang ilmu, itu oleh Allah diangkat derajatnya, Pak. Dibanding mereka yang beriman tapi tidak punya ilmu. Apalagi dibandingkan orang yang tidak punya iman. Maka di depan orang yang tidak beriman, tidak usah minder. Tapi selengean juga tidak boleh. Kafir, 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 kafir. Ya tidak usah juga. Karena apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah mengatakan jangan merasa hina. Jangan merasa kecil. Jangan minder. Jangan sedih. Karena kalian itu yang paling tinggi derajatnya sekiranya kalian beriman. Jadi tidak ada yang paling meninggikan derajat kita kecuali keimanan. Maka oleh Allah dibilang kalau pengen derajatnya ditingkatkan, yarfa'illahu alladhina amanu, iman dulu, minkum walladhina utul ilma darajat, dan orang yang berilmu. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, Allah Ta'ala ini bukan makna kata nggih. Jangan salah paham, nanti dipotong lagi dibilang Ustadz Rifki menyamakan antara Allah dengan makhluk. Ngawur mana ini? Allah Ta'ala menyetarakan di dalam persaksian antara Allah, malaikat, dan orang yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah Ta'ala menjadi saksi dan Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian yang kedua yang turut menyaksikan bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah adalah para malaikat. Dan di posisi yang ketiga, wa ulul ilm, orang-orang yang berilmu. Maka tidak sama, Pak. Keadaan hati orang yang sregep ngaji, orang yang jarang-jarang ngaji, dan orang yang tidak pernah ngaji tidak mungkin sama. Suami yang ngerti ilmu dibandingkan suami yang tidak ngerti ilmu tidak mungkin sama. Seorang istri yang ngerti ilmu dibandingkan istri yang tidak ngerti ilmu tidak mungkin sama. Bos, atasan yang ngerti ilmu dibanding atasan yang tidak ngerti ilmu tidak mungkin sama. Lihat sekarang kalau atasan ngerti ilmu. Lihat. Tahu cerita 3 orang yang terkurung di dalam gua? Salah satunya apa? Saya punya pegawai, bayaran durung dicukuk, wonge wis ngalih. Kalau dia ngerti ilmu, Pak, ditoto itu uangnya itu. Ini uang kalau tak simpen kok gak ada apa-apa. Digerakkan sama dia uang itu. Dirupakan kambing, dirupakan binatang ternak yang lain. Sampai ketika pemiliknya kembali, aku nagih bayaranku. Ditunjukkan apa? Itu loh. Saya nunjuk sana kok gak enak. Waduh, nunjuk sebelah mana saya? Itu loh. Diemburi, kambing sak mono kae, sapi sak mono kean, plus unta dan jarani godekmu kabeh. Ini orang merasa dihina. Wah, kamu ngenyek saya, kamu berapa sih bayaran saya kok sampai jadi sebanyak itu? Dibilang apa? Karena waktu kamu pergi, saya takut kepada Allah kalau uang ini tidak sampai kepadamu dengan cara yang amanah. Ini ilmu, Pak. Jadi ilmu itu mewarnai. Maka orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan ilmu, itu insya Allah uripe penak, uripe ajek, uripe istiqomah, gayane gak berubah.
Mau manusia berubah, jungkir, walik, horek, gak horek, apa lagi? Kalau orang berilmu, tetap standarnya tetap yaitu ilmu. Nah, maka dengan itu Imam Syafi'i itu mengatakan apa? Fa innal ilma nur. Ilmu itu apa? Cahaya. Dan cahaya itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, Allah masukkan ke dalam hati. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Hati orang yang penuh dengan kemaksiatan tidak mungkin terisi ilmu. Nah, maka dengan itu ada poin yang pertama, kalau panjenengan kepingin dapat embun penyejuk hati, tempatnya di majelis ilmu. Maka orang lek sumpek urusan dunia, Pak, pelampiasannya kemana? Ilmu. Ilmu sudah. Dia mulai cari ilmu tentang akhirat. Dia mulai cari ilmu tentang bagaimana rahmatnya Allah itu luas. Dia mulai cari ilmu-ilmu yang membangkitkan apa? Hatinya. Nomor 2, qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu embun penyejuk hati. Sampai kalau panjenengan cerita tentang para ulama zaman dulu, hampir tidak ada ulama kecuali seneng khataman Quran. Tidak ada ulama tidak seneng khataman Quran, itu tidak ada. Maka sampai kemudian Imam Syafi'i kalau Ramadan itu khatam 1 hari 2 kali. Kalau orang tidak pernah ikhtiar ngelakoni, mesti jawabannya apa? Mustahil. Dari mana ceritanya sehari bisa khatam 2 kali? Wong kita sebulan 2 kali aja ngepot-ngepot. Ya mocone wis dibaca shot barang kok. Ngepot-ngepot. Nah, itu Pak, ini bukan teori tapi ini amalan. Cobaan dulu istiqomah sehari 1 juz. Nanti Anda akan ngerti Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam. Jangan berani-berani ngomentari mustahil untuk amalannya orang-orang hebat, sementara Anda yang kecil saja durung tahu dicoba. Lah, penyakit kita kan itu aja. Penyakit kita ini komentator. Kita ini gak tahu latihan beramal, tapi ngeritik amalannya wong gede-gede. Koyok ngono iku jane yo gak pas. Lu mosok masang panggung koyok ngono iku lak yo nanggung ah, dukur yo gak, ndek yo gak. Panggung dek mustaqim iku lho. Jen gak pagi. Lho kenapa? Iku dukur gak, ndek gak, malah kegeden, gak manfaat belas. Makan tempat, tak duit. Lu coba. Sementara dia ditanya, "Lho terus kamu kontribusimu untuk dunia dakwah apa?" "Ya usulan ini." Wah, gerujuk banyu panas lah wes model begini lihat. Nah, maka para ulama-ulama zaman dulu, Pak, tidak ada seorang pun dari mereka kecuali cinta Al-Quran. Kecuali apa? Cinta Al-Quran. Antum silahkan cek di YouTube kisah Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sufi dengan Al-Quran. Cari. Itu kalau antum tidak terinspirasi, yo nampaknya kebangetan. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sufi itu pernah, bapaknya beliau kan ulama Quran juga, qari juga, qari wa mukri. Mukri itu artinya orang yang digai ngetes hafalan. Jadi orang lain kalau punya hafalan itu setoran. Dan mukri di zaman itu, Pak, ya tidak seperti sekarang. Ya tentu kualitasnya waduh top-topan itu. Sudah, suatu hari Syekh Abdurrahman As-Sufi itu kelihatan bapaknya, konangan bapaknya, pakai celana kain, pakai kemeja, bawa kamus bahasa Inggris. Cek. Bapaknya tanya, "Ila aina ya waladi?" "Mau kemana kamu wahai anakku?" Dia bilang, "Ata'allamul Injiliziyah." "Saya mau belajar bahasa Inggris." Bapaknya dipanggil, "Ta'ala ya waladi." Sini nak, sini. Dan bapaknya itu kaya raya. Kamu lihat enggak toko-toko depan rumah ini? "Na'am ya waladi, ya, na'am ya walidi," katanya. "Iya, Pak, saya lihat." "Hakkuman hadhi kulluha." Ini toko-toko semua ini punya siapa? Dibilang, "Punya kamu, Pak." Terus bapaknya tanya lagi, "Kamu tahu kebun-kebun di sebelah sana itu yang isinya tanaman ini, tanaman itu punya siapa?" "Punya kamu, Pak." Terus bapaknya tanya, "Saya dapat dengan bahasa Inggris atau dengan Quran?" "Wala harfan ata'allamul Injiliziyah." 1 huruf saya tidak belajar bahasa Inggris. Tapi Allah membukakan semua ini untuk saya dalam keadaan saya gak kemalan dengan semua itu bil Quran. Dengan Quran. Maka mulai kira gak situ kayak kamu sih. Gai gamis mana belajar Quran.
Dan sekarang subhanallah, kemanapun beliau pergi dimuliakan dengan Quran tadi. Kemanapun beliau pergi dimuliakan. Tapi hati-hati, sekarang ini muncul distorsi. Nah, ngel. Apa? Distorsi itu apa? Penyimpangan, penggembosan, penyelewengan makna. Jadi sekarang ini seakan-akan sing penting apal, ngerti urusan buri. Apalagi ngomong mengamalkan. Wong saya kenal satu hafidz Quran mutkin. Hafidz mutkin. Kalau kemana-mana di mobilnya lagu India. Hafidz mutkin. Jangankan ngomong artinya, jangankan ngomong mengamalkannya. Artinya saja belum tentu ngerti anak sekarang. Sing penting pondok tahfidz. Masukkan anaknya ke pondok tahfidz, oleh anakku apal Quran, dadi ahlul Quran, nanti aku dapat syafaatnya Quran karena anakku apal Quran, aku dikai mahkota yang seterang matahari. Ya ndak seringan itu. Justru Rasul itu mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa jadi penolongmu dan tidak menutup kemungkinan Quran itu menjadi yang menuntutmu. Kapan Quran menolongmu? Kalau diamalkan. Dan kapan Quran itu akan menuntut dirimu kelak di hadapan Allah? Apal tapi tidak merubah apapun. Maka justru kalau panjenengan lihat, cek kalau saya bohong. Ketokan kuping. Bukan kupingnya saya tapi. Kalau kupingnya sapa ngono. Justru di kalangan para sahabat Nabi yang apal Quran itu sedikit. Sedikit. Cek sejarahnya. Atau sejarah ulumul Quran atau sejarah para penghafal Quran. Sedikit. Karena cita-cita mereka bukan hafal tapi Quran mewarnai. Sehingga tidak jarang di antara mereka yang 10 ayat itu gak mari-mari. Dan mereka tidak merasa kecil dengan itu. Karena apa? Tujuan mereka bagaimana Quran itu hidup dalam keseharian saya. Bukan Quran hidup di mulut saya. Bukan itu. Lo kalau cuma apa, Pak? Bedanya panjenengan dengan kaset apa? Oh, kaset zaman dulu ya. Kalau sekarang apa? Flash disk. Masya Allah. Flash disk sama hard disk apa? Sama. Lah kalau cuma apal Quran, lah itu bio loh. Bio. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah pas yang duwe wong apik, lah sing duwe wong elek ya diuruki mesuh barang lihat. Itu ya ya ndak usah diajari, wong saya ustad yang ngerti. Nggih, guyon astagfirullah. Jadi, boleh apa ndak langsung sholat? Ada 2 pendapat. Nah, cek gak gampang, gak bolehan. Pendapat yang pertama, ndak boleh. Karena tulu waktu yang terlarang untuk sholat. Karena sedang keluarnya 2 tanduknya siapa? Setan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, seperti waktu terlarang sholat yang lain. Yang dilarang itu sholat yang tidak ada yang tidak ada sebabnya. Sholat sunnah mutlaqoh itu yang dilarang. Jadi kalau sholat sunnah yang ada sebabnya boleh. Seperti habis asar boleh sholat apa boten? Tidak boleh. Tapi kalau sholat jenazah boleh. Habis asar boleh sholat apa enggak? Tidak boleh. Tapi kalau panjenengan masuk masjid kemudian tahiyatul masjid boleh. Nah sama seperti itu. Ini tulu ini kalau pendapat yang mengatakan tidak boleh karena memang dia sedang waktu terlarang dan tanduknya setan pas keluar. Pendapat yang mengatakan boleh karena yang kita lakukan bukan sholat sunnah mutlaqoh. Tapi sholat sunnah yang ada sebabnya. Yaitu sholat sunnah syuruk atau isyrok atau apalah namanya ya. Nah jadi mau panjenengan bilang boleh, ya enggak apa-apa. Bilang enggak boleh, ya enggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu menutup mata adanya pendapat lain dalam perkara ini. Ngerti por aja nih. Jadi kalau saya mau ngelanjut 15 menit ya terserah saya. Kalau saya mau berhenti sekarang ya podo ya terserah saya. Tergantung saya pakai pendapat yang mana. Ini malah ngawur ini ya. Ini golek sing enak nawake dhewe ini. Sudah, lanjut. Maka embun penyejuk hati yang kedua itu Al-Quran.
Nah, maka Syekh Abdurrahman As-Sufi tadi, Abdul Rashid As-Sufi tadi, dia cerita pengalamannya dengan Quran luar biasa. Saya ceritain satu yang ini ajaib dari beliau. Ajaib pol. Syekh Abdurrahman Sufi sekolah ke Mesir. Waktu di Mesir, beliau itu suka beli kitab. Dan sering dapat hadiah kitab. Punya uang kitab. Sampai tidak terasa kitabnya itu penuh satu kamar. Ketika beliau mau pulang ke negerinya, apa yang terjadi? Itu sama beliau dikerdusi kitab-kitab tadi. Beliau beli tiket pesawat Mesir ke negaranya. Kata beliau bahwa, wallahi la adri, saya demi Allah tidak ngerti bahwa pesawat itu barang itu ditimbang. Saya tidak ngerti. Ketika saya masuk ke loker, saya cetak tiket saya di Mesir, saya dihentikan oleh petugas. Karena dibilang bawaan saya overload. Tidak bisa masuk. Kalaupun saya mau masuk maksain, bayar duit. Sementara saya tidak punya duit lagi, kata beliau. Saya panik, saya ngomong, saya ini pelajar, saya tidak punya duit, saya begini, saya mau pulang ke kampung saya. Kitab ini akan penting untuk nanti saya ngajar di kampung saya segala macam. Itu petugasnya tidak mau tahu. Apa yang terjadi? Saya tinggal ke masjid. Kata beliau, saya tinggal ke masjid. Karena waktu itu penerbangannya ba'da subuh, dan saya sudah datang di masjid menjelang tengah malam. Saya datang di bandara menjelang tengah malam. Akhirnya saya tinggal ke masjid, saya sholat tahajud, saya ngaji tidak berhenti. Sampai adzan subuh. Karena orang-orang di bandara itu ngelihat saya ini pakaian orang yang beda dengan yang lain. Kemudian dia lihat saya sudah ada di masjid sebelum mereka datang. Maka mereka nyuruh saya sholat subuh jadi imam. Maka saya jadi imam waktu itu. Saya baca surat-surat yang saya suka, kata dia. Setelah sholat, saya dipanggil seorang laki-laki. Ditanya, kamu dari mana? Saya ceritakan saya ini murid Mesir sini. Dari kampung saya, negeri saya jauh di sana. Saya tidak ngerti apa-apa, saya begini-begini. Terus saya ceritakan, saya ini bawa karton isinya kitab, itu saya kumpulkan mulai awal sampai sekarang saya mau pulang, tidak boleh dibawa masuk pesawat. Ternyata yang saya ajak omong tadi, ketua bandaranya. Dia bilang apa? Haji tazkirah. Tiket kamu sini, saya yang bawa. Kamu tunjukkan mana kardus kamu. Dibawa tiketnya, kardusnya ditunjukkan semua, masuk tanpa biaya. Beliau bilang apa? Wallahi, demi Allah, ini semua tidak akan terjadi kecuali karena Al-Quran. Seajaib itu, Pak. Dan itu cuma satu cerita. Kalau panjenengan mau cek cerita-cerita yang lain, ya wake, dan ini bukan cerita dongeng yang tidak ada jeluntrungnya. Ini cerita yang betul-betul kejadian, dan yang cerita sampai sekarang masih hidup. Dan bandaranya mana, kemudian ketua bandaranya siapa, sampai detik ini bisa dicek. Sampai beliau bilang apa? Sampai pada akhirnya, saya masuk ke pesawat itu, saya tidak bawa satu kardus pun. Karena semuanya dimasukkan ke bagasi tanpa fulus bil Quran. Hanya dengan Quran. Nah, maka para ulama zaman dulu, Pak, lek sumpek, Pak. Tangannya gak tawucul tuh kok Quran. Kita sumpek, buka stand up comedy di YouTube. Bukan kita, saya. Kita apa saya? Nah kan, delok ludruk. Sumpek. Ngapain gak sumpek? Nah, maka memang kita terlalu jauh dari Quran. Maka hati kita tidak akrab dengan Quran. Maka nomor 2, kalau mau embun penyejuk hati, Quran. Nomor 3, suhbah as-salihah. Ini mungkin panjenengan pernah dengar dari saya. Beberapa muridnya Imam Malik. Imam Malik. Itu subhanallah, kalau pas hati ini lemah, itu minta izin ketemu Imam Malik di rumahnya. Terus murid tadi bilang apa? Ketika saya pandang wajahnya Imam Malik ini, itu bertahan untuk nyemangati hati saya sampai 10 hari dan lebih. Ngelihat wajahnya orang soleh. Kalau ngelihat wajah kita, Pak, itu kan sumpek tau. Karena kita ini solehnya soleh kepekso itu, guys. Kalau mereka itu solehnya itu soleh, betul-betul soleh yang murni kesolihan yang muncul dari jernihnya hati. Kita ini sholat, tapi hati kita benci sama orang. Kita ini ngaji, tapi hati kita mikir tinggal kali sopo dino iki. Kita ini wirid pagi dan petang, tapi hati kita masih hilang yakinnya bahwa rezeki itu di tangan Allah. Sementara mereka solehnya itu muncul karena jernihnya hati. Hati ini bening. Nah, maka orang-orang yang betul-betul hatinya bening,
Maka dibilang apa? Wajah itu cerminan hati. Wajah itu apa? Cerminan hati. Maka antum tahu Bilal bin Rabah? Ya kalau ngomong jelek, ya jelek. Kalau ngomong kulitnya hitam, ya banget. Tapi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan apa? Idza nazartu ila wajhi Bilalin, kalau saya ngelihat wajahnya Bilal, katanya Abu Bakar, wa ma uridu an altafita ila ghairihi, saya belas gak kepingin noleh ke tempat yang lain. Wes kadung noleh, jeret, kena wajahnya Bilal, itu saya lama-lamain di situ. Karena apa? Nurul wudhu, cahaya dari wudhu yang senantiasa dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Dan banyak lagi orang-orang lain yang kita lihat kesolihannya itu terpancar dari wajahnya. Nah, sekarang berteman dengan orang soleh itu penting sekali untuk jadi penyejuknya hati. Rasulullah, manusia terhebat di alam semesta. Ya benda. Kalau manusia paling hebat, Kanjeng Nabi Muhammad. Allah munculkan sahabat bernama Abu Bakar untuk menemani perjalanannya. Itu fungsinya teman. Cerita, saling menguatkan, saling curhat. Itu Abu Bakar. Kemudian dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Nabi Muhammad manusia sebaik itu Allah perintahkan untuk berteman dengan ahli zikir. Disuruh sabar. Kenapa? Saking pentingnya teman ini untuk urusan api hati. Tidak sembarangan teman ini, Pak. Maka sampai Nabi Muhammad itu mewanti-wanti betul. Kalau kamu mengambil teman, ambillah teman yang kalau dilihat kamu ingat sama Allah. Jadi kalau dilihat itu menjadikan kita ingat kepada Allah. Sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Akeh-akeh ono kenal wong apik. Perbanyaklah berteman dengan orang soleh. Kenapa? Karena mereka nanti di hari kiamat punya syafaat. Terus Imam Hasan Basri baca ayat Al-Quran apa? فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً لَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Penghuni neraka itu ketika ngelihat orang-orang diangkat dari neraka menuju surga, mereka tanya sama malaikat Malik, Malik, siapa mereka ini kok diangkat? Kok enak diangkat? Dua anak soleh tak? Gak. Mati syahid tak? Gak. Dapat syafaatnya Nabi? Ndak. Mereka didoakan oleh anaknya? Ndak. Lalu terus kenapa mereka keluar? Dibilang sama malaikat Malik, teman akrabnya yang soleh waktu di dunia, golei. Terus langsung mereka bilang apa? Nyesel mereka oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Mereka bilang, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ. Kami tidak punya pemberi syafaat. Kenapa? Wala sadiqin hamim, karena waktu di dunia kami tidak punya teman akrab dari orang-orang soleh. Kalau kami punya kesempatan, kami akan kumpul kembali bareng orang soleh di dunia itu. Sekarang ada kesempatan. Maka kumpul bareng teman yang soleh itu, Pak, itu memindahkan Anda dari dunia menuju akhirat. Lek kumpulannya bisnismen, ketemu. Angel zaman Prabowo iki wis pajak gak karuan nih. Aku udah pirang-pirang tahun gak tahu ditekani wong pajak, saiki ditekani lah. Itu kalau kumpulnya apa? Bisnismen sing senengane ngemplang pajak. Sampai Menteri Keuangan yang baru ini katanya ada sekian T ya dari potensi pajak besar yang tidak terbayar. Siapa namanya Menteri Keuangan yang baru ini? Purbalingga. Oh, Purbalingga Surabaya. Coba dicek, jangan-jangan bapaknya Purbalingga, ibunya Surabaya nih. Pak Purbaya itu ya. Nah, tapi kalau kumpulannya ahli Quran, kalau kumpulannya ahli tahajud, kumpulannya ahli zikir, kumpulannya orang-orang yang tidak pernah menjadikan dunia sebagai tujuannya, ketemu ngomong donyo, gak mungkin, Pak. Disemangati panjenengan. Ayo sing semangat, bismillah, paling dilungkas kene wis mati, te golek opo sih di donyo iki. Itu obrolannya. Maka sekarang setelah dilong-longi lah, dikurang-kurangi kumpul sama orang-orang yang ceritonin dunyo, terus regondok, mudun, pakan, munda. Ya cerita apa lagi?
wedhus. Pandangan wedhus lo ngelihat sebelah sana, yang mana wedhusnya ini? Atau mana? Beliau wedhus atau penggembala wedhus? Banyak gak enak ya wedhus. Saya tanya wedhusnya mana Nutikrono lo. Ini nanti perlu diurus ini. Nah sudah capek kita ini mau buru-buruan dunia ini. Ini liatin dokter Widi nih, Masya Allah. Sampai ngeluh timbang ono mandi di mana. Sampai bingung loh beliau ini. Sudah capek, sudah selalu kita di mana ini. Sampai satu dikasihkan sana, satu dikasihkan sini, satu untuk apa, satu untuk ini. Masya Allah. Ya ikut tok entein dunia ini. Kalau kumpul sama orang-orang yang memang atine kendunyan, ya Anda tidak akan pernah tenang hati, tidak akan pernah dapat siraman embun. Sing ono dipanasi terus, mobil iki lho apik. Mobilnya bagus itu. Wah, asli gitu. Wanti gitu. Jarang yang punya, apalagi atasnya itu sunroof itu. Masya Allah. Ada kalau kumpul ahli dunia ya begitu. Hatinya tidak akan pernah puas dengan dunia yang diceritakan dan yang dimiliki. Yang terakhir, penutup. Embun, penyejuk hati apa? Zikrul maut. Ingat mati. Dan maaf ya, panjenengan dan saya ini endingnya kemana sih? Kuburan. Bisa jadi cepat dan bisa jadi tambah cepat. Kalau lambat tidak ada lambat. Oh mati itu Pak. Kullu ma huwa atin qaribu. Semua yang datang itu cepat. Semua yang bakal ada hitungannya itu cepat. Orang-orang yang biro 10 tahun kas, ketoknya sekarang kayak suwe Pak. Nanti ketika ketemu 10-nya, yang ke belakang kayak gak kroso. Lu mosok sih 10 tahun. Mosok sih 15 menit gak kroso blas. Sudah ya. Ya wis, pas. Saya kepengen hati sih terus sampai duha nanti, tapi so Pak Alex suruh mandek ya weh mandek sama mandut saya peh. Gak enak tersinggung gue ya. Ini kalau kumpul wong sing gak ahli akhirat di sini gitu ceramah kudu mari. Coba ahli akhirat gitu Pak terus Ustaz sampai besok Ustaz. Sudah. Yang terakhir zikrul maut. Zikrul maut. Maka Nabi Muhammad satu kalimat yang paling menenangkan hatinya Nabi Muhammad apa? Ya Allah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada hidup yang saya cari kecuali kehidupan setelah mati. Itu kalimat yang paling menenangkan hatinya Nabi Muhammad. Anda cek dalilnya sahih. Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada hidup yang saya kejar, yang saya tuju kecuali kehidupan akhirat. Maka Nabi Muhammad itu sabar, rumahnya kecil. Padahal kalau mau rumah besar ya dengan gampangnya. Sampai tahajud, kakinya Ibunda Aisyah itu digeser dulu baru Nabi Muhammad bisa sujud. Sampai kemudian ketika wafat, itu baju besi perangnya, baju perang besinya, itu masih tergadai di orang Yahudi untuk beli makan. Itu pun Ibunda Aisyah setelah Nabi Muhammad wafat, diundang ponaane mangan. Golongannya Abdullah bin Zubair dan yang lain. Menunya enak, nangis Ibunda Aisyah tidak jadi makan. Ibunda Aisyah bilang apa? Itu loh rambutnya kanjeng Nabi di kuburan belum kering. Kok kalian sudah makan semewah ini? Padahal di rumah kami, kata Ibunda Aisyah, ketemu bulan. Tidak ada makanan sama sekali kecuali air dan kurma tok. Kenapa mereka bisa setenang itu? Karena mereka itu eling Allah dunyo mek dilu. Sebentar lagi bakal mati. Nah maka mengingat kematian itu juga termasuk apa? Obatnya hati yang menjadikan hati kita ini apa? Insya Allah terkena tetesan sejuknya embun di tengah hiruk pikuknya dunia yang tidak karuan ini ya. Maka kalau memang uripe ndek dunyo gak ono entek Pak. Ndak ada habisnya. Wong dunia itu ibarat air laut. Anda buka ucapannya para ulama. Tambah diombe, tambah ngelak. Dulu ndak punya apa-apa, yo tenang. Oleh dioma siji, oleh kepikiran prabot enek, kepikiran mosok peda motor gak duwe, peda motor duwe, mosok anak wis telu pangga, peda motor kudune yo nang omai Pak Andi yo golek mobil-mobil apa ngono lah sing iso diseleh. Nah, itulah dunia itu. Ndak ada ceritanya dunia itu tambah didapatkan, tambah memuaskan. Ndak ono, ndak ada. Anda salah konsep kalau mengatakan dunia semakin dikejar semakin puas. Anda salah konsep. Karena dunia itu semakin Anda dapat banyak, semakin Anda haus untuk mendapatkan yang lebih banyak. Itu dunia. Tapi obatnya mek siji, eling mati. Lek mati kabeh bakal ditinggal.
meninggal. Ada cerita begitu. Menutup seorang bapak mau mati. Anaknya papat diceluk kabeh. Ahmad, Ahmad mana Ahmad? Oh, no bi Ahmad. Oh iya wis. Panggil lagi yang kedua. Fatimah di Fatimah. Aku bi Fatimah. Oh iya alhamdulillah Fatimah ono. Abdurrahman. Aku bi Abdurrahman bi. Mijuti sikile abi. Oh iya Abdurrahman ono alhamdulillah. Ditanya satu lagi. Muhammad di Muhammad. Ahmad, Fatimah, Abdurrahman, Muhammad. Muhammad di. Iki bi. Sikil sebelah tangan bi Abdurrahman bi apa? Muhammad bi. Loh, kok dek kene kabeh sing jaga toko sapa? Masya Allah. Kate mati sik kepikiran toko ini orang ini. Iya, dikira anake papat ngelumpuk kabeh cek atine seneng tenang kate mati anake kumpul ternyata apa? Dicek lagi terus sing jaga toko sapa lek dek kene kabeh? Ngali nang toko kabeh. Ah, tapi cerita ini cerita fiktif untuk cerita saja. Wong iku lek kadung gembandul marang donya sampai kate mati pun sik gak terima donyane ilang. Nanti sadarnya lek wis mati, maka ayatnya tahu kan? Alhaakumut takatsur. Melee lek wis meripate buka. Ceret lah kok lemah telisik. Kanan tanah, kiri tanah, dukur. Kapan apa namanya? Loh, baru ngomong. Balik no sedilu tak tekonang notaris ganti tanah sertifikat pribadi jadi sertifikat wakaf. Kata malaikatnya, telat. Raiso, ayo. Bagi tanggung jawab. Nah, maka itu hadirin sekalian. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.